Allah Subhanahu wa taala. Tajibuz zakatu fi khamsati asya'a. Wajib zakat pada 5 perkara. Saudara sekalian, sebelumnya kita fahami terlebih dahulu bahwa zakat ini secara bahasa artinya an-nama'u. Apa? An-nama'u, yang berarti tumbuh, berkembang. Tumbuh, berkembang. Bisa juga dimaknai at-tathhir, suci. An-nama'u, tumbuh atau berkembang. At-tathhir artinya suci. Jadi zakat ini secara bahasa maknanya tumbuh, berkembang, suci. Bahkan di penamaan yang lain ini bermakna az-ziyadah wal khair wal barakah. Dalam kitab At-Taqriratus Sadidah, buah karya Al-Habib Zain bin Ibrahim As-Sumaid, bisa dimaknai az-ziyadah wal khair wal barakah. Tumbuh, berkembang, suci, bertambah, baik, berkah. Itu maknanya zakat. Ya. Sedangkan menurut istilah syariat, zakat itu adalah ikhraju malin makhsusin yu'khazu min malin makhsusin ala wajhin makhsusin wa yusrafu li ta'ifatin makhsusatin. Mengeluarkan harta, ikhraju malin makhsusin, mengeluarkan harta yang khusus. Karena yarhamukallah, karena harta yang dikeluarkan dalam zakat ini tidak sembarangan. Hanya ada 5 jenis harta ditambah dengan zakat fitrah yang wajib dizakatkan. Jadi hartanya khusus. Ikhraju malin makhsusin biwajhin makhsusin, dengan cara yang khusus. Karena cara mengeluarkannya pun tidak sembarangan. Ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi sehingga muncul kewajiban zakat. Contohnya nisab, haul, dan lain sebagainya. Biniyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus pula. Karena mengeluarkan zakat, yang mana zakat ini adalah sedekah, bagian dari sedekah tapi wajib. Karena sedekah itu ada yang sunnah, ada yang wajib. Salah satu amaliyah yang meskipun tidak diniatkan tapi tetap berpahala adalah sedekah sunnah. Sedekah sunnah itu walaupun kita nggak niat tetap berpahala. Walaupun memang hadis Rasul bersabda innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu hanya bisa dikatakan bernilai ibadah kalau disertakan niat. Tapi ada pada pengecualiannya, pada kasus tertentu bahwasanya ada beberapa amalan yang meski enggak diniatkan tapi berpahala. Salah satu diantaranya adalah sedekah sunnah. Yumitul adza anit tariq, menyingkirkan duri dari tengah jalan. Walaupun enggak niat, saya niat menyingkirkan duri karena Allah, tetap berpahala. Adzan, walaupun enggak niat adzan tetap berpahala. Jadi meskipun ada muadzin enggak bilang nawaitul adzana lillahi ta'ala gitu, saya niat adzan karena Allah ta'ala, enggak mesti. Tuh. Termasuk yang walaupun kita enggak niat tapi tetap kejadian. Enggak ada niat tapi tetap kejadian. Apa contohnya? Ngedip mata. Coba kalau per ngedip kita satu niat. Saya niat ngedip karena Allah,
kicep. Saya niat ngedip karena Allah, kicep. Geus sabraha eta niatna. Ya. Oleh karena itu, ada beberapa amaliyah yang memang tidak membutuhkan niat tapi tetap berlaku. Beda dengan zakat. Zakat ini harus nih niat. Makanya disebutkan biniyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus. Kemudian yatasarrafu atau yunsarifu dibagikan itu dengan cara litaifatin makhsusatin, kepada kelompok tertentu. Dibagikannya pun kepada golongan tertentu. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-60 hanya ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Nanti akan dibahas. Jadi zakat ini adalah mengeluarkan harta yang khusus, dengan cara yang khusus, dengan niat yang khusus, dan dibagikan kepada golongan yang khusus. Itu zakat. Ya. Kewajiban zakat ini berbarengan dengan kewajiban sholat 5 waktu, yaitu pada tahun kedua Hijriyah sepulangnya Rasulullah dari Isra Mi'raj. Maka saat itu berlakulah pula zakat. Makanya dalam Al-Quran perintah sholat senantiasa bergandengan dengan perintah membayar zakat. Ini menandakan bahwasanya tidak sempurna sholat seseorang kalau dia tidak bayar zakat. Pun sebaliknya. Gitu saudara sekalian. Nah, ini mengenai zakat. Nah, di sini kewajiban zakat itu fi khamsati asya'a, ada pada 5 perkara. Wahia, dan 5 perkara tersebut adalah al-mawashi. Yang pertama adalah binatang ternak. Binatang ternak, atau dalam istilah yang lebih khususnya na'am. An-na'am. Nun, ain, mim. Na'am. Karena kalau mawashi ini lebih khusus. Lebih khusus, lebih umum. Kalau na'am ini lebih khusus. Na'am itu yang dimaksud adalah onta, sapi, dan kambing. Kalau mawashi, kuda juga mawashi. Kuda juga mawashi. Tapi kuda keluar zakat nggak? Nggak ada zakat kuda. Nggak ada zakat kuda. Karena kuda juga mawashi. Binatang yang bisa diternakkan, dikembangbiakkan, itu mawashi namanya. Nah, yang lebih spesifik ya, yang dimaksud mawashi di sini adalah an-na'am, binatang ternak, yaitu onta, sapi yang sejenisnya, kerbau, kambing, dan yang sejenisnya. Nah, ini yang pertama, binatang ternak. Kemudian wal asmanu, yang kedua emas dan perak. Zakat emas dan perak, 2 logam mulia ini yang ada kewajiban zakatnya. Nanti dibahas ukurannya. Wazuru'u, yang ketiga tanaman. Zakat tanaman. Tanaman yang dimaksud adalah biji-bijian yang digunakan sebagai bahan makanan pokok atau akwat. Akwat. Zuru di sini tanaman. Tanaman yang dimaksud yang ada zakatnya adalah biji-bijian yang dijadikan sebagai bahan makanan pokok. Karena tidak semua tanaman ada zakatnya. Iya. Rambutan ada zakatnya, rambutan? Nggak ada ya. Nah, tanaman di sini adalah biji-bijian yang dijadikan bahan makanan pokok. Wasimaru, yang keempat atsimar, buah-buahan. Buah-buahannya pun khusus nantinya akan dibahas, karena tidak semua buah itu ada zakatnya. Wa urudut tijarati, dan yang kelima barang-barang perdagangan, komoditas perniagaan. Ya, pokoknya barang yang ada nilai jual belinya ini ada zakat malnya. Mari kita lihat dalilnya. Al-aslu fi wujubiz zakati mutlaqan, dalil di dalam kewajiban zakat secara mutlak. Ayatun, ada beberapa ayat. Minha, diantaranya qauluhu ta'ala, firmannya Allah Ta'ala,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. At-Taubah ayat 103. Khudh, ambillah, min amwalihim, dari sebagian dari harta-harta mereka, shadaqatan, sebagai sedekah. Makna sedekah di sini adalah zakat. Karena tidak ada sedekah yang diambil meskipun secara paksa, nggak ada. Hanya zakat saja. Tutahhiruhum, yang mana zakat itu, sedekah itu, tutahhiruhum, yang akan menyucikan mereka. Wa tuzakkihim, dan membersihkan mereka, biha, dengan sedekah tersebut. At-Taubah ayat 103. Yang mana maknanya adalah tuslihu ahwalahum. Sedekah itu akan memperbaiki ahwalahum, kondisi mereka. Wa tahfazuhum, dan akan memelihara mereka, minasyuhi, dari sifat kikir. Syuh, sifat kikir. Bukhlun, ya, asyuh abukhlun. Wa nahwihi, dan yang seumpama sifat kikir. Jadi ketika mereka diambil sedekahnya ini, zakatnya ini, maka sedekah mereka itu akan memperbaiki kondisi mereka dan menjaga mereka dari sifat bakhil, kikir, mergehese, pelit. Ya, hebat ini sedekah. Bahkan dalam hadis itu ada disebutkan, ya, dawu mardakum bis sadaqah. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hassinu amwalakum bis sadaqah. Jagalah harta kalian dengan sedekah. Ternyata security yang paling aman untuk menjaga harta kita adalah sedekah. Karena kadang kalau security-nya manusia masih kebobolan. Tapi kalau sedekah, ini jadi benteng yang kokoh buat ngejaga harta kita. Bahkan dawu amradakum bis sadaqah. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Karena tidak sedikit kisah kita temukan, kisah-kisah nyata, bahwa banyak orang yang terhindar dari penyakit, musibah, bala, bencana dikarenakan sedekah, saudara sekalian. Nah, ini. Wa yastahiqquna biha, wa yastahiqquna, dan mereka berhak, biha, dengan sedekah tersebut, al-madiha wath-thanaa, terhadap pujian dan sanjungan. Al-madiha wath-thanaa, terhadap pujian dan sanjungan. Artinya tergolong orang yang memiliki karakter, sifat, akhlak yang terpuji. Karena kalau orang rajin sedekah disebutnya dermawan, baik hati, suka menolong, kan gitu ya. Nah, tapi kalau orang pelit disebutnya apa? Ya, disebutnya korun, ya, disebutnya saklabah, koret, meregehese, ujur koneng, pantat bulu kasiran, jelek sebutannya. Nah, kalau orang yang rajin sedekah mah sebutannya bagus. Maka mereka ini yastahiquna biha al-madiha wath-thanaa. Gitu. Wa ahadithun, dan beberapa hadis minha diantaranya. Ini masih dalil tentang wajibnya zakat. Qauluhu, sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, li Mu'adzin, terhadap sahabat Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini adalah maula Yaman radhiyallahu anhu, indama manakala wajjahahu, menghadapkan Rasul kepada Mu'adz bin Jabal, ilal Yaman, ke negeri Yaman. Sahabat yang menjadi futuh negeri Yaman untuk pertama kalinya adalah sahabat Mu'adz bin Jabal, maula Yaman ini, di kalangan sahabat. Maka Rasul bersabda begini, fa'alimhum, wahai Mu'adz, kabarkan kepada mereka, beritahu mereka, annallaha, sesungguhnya Allah, iftarada alaihim,
telah mewajibkan atas mereka di sini penduduk negeri Yaman, sodakotan, sedekah, zakat maksudnya, tukhadu, diambil itu sodakoh, min aghniyaihim, dari orang-orang kaya di antara mereka, faturaddu ala fuqaraihim, dan diserahkan, dibagikan terhadap yang fakir di antara mereka. Ini pesan Rasul yang disampaikan kepada Mu'adz bin Jabal, yang nantinya bakal disampaikan ke orang-orang Yaman. Rasul itu sering memuji orang Yaman, karena orang Yaman itu adalah orang yang paling cepat menerima Islam. Sudah jauh-jauh hari Yaman itu sudah dipuji oleh Rasulullah. Bahkan kelompok penghuni surga terbanyak itu penduduk Yaman nantinya. Terbukti sekarang ya. Yaman, Tarib, Rubat, dan seterusnya itu adalah kotanya para wali. Ya, yang betul-betul mengamalkan Islam secara kafah banyak di sana. Terbukti ini sabda Rasul. Rawahul Bukhari, telah meriwayatkannya Imam Al-Bukhari nomor hadis 1331, wa Muslimun, dan Imam Muslim nomor hadis 19, wa ghairuhuma, dan selain Imam Bukhari dan Imam Muslim pun meriwayatkan hadis ini. Wandur, dan lihatlah safhata, halaman 42, hasyata tsaniyah. Lihat halaman 42 hasyah yang kedua dari kitab ini. Wa amma wujubuha, dan adapun wajibnya zakat, fil asya'il madhkurati, pada benda-benda yang disebutkan di matan atas itu, fasayati, maka bakal datang ya adillatahu, penjelasannya, dalil-dalilnya, fi mawadhi'iha, di tempat-tempatnya nanti akan dibahas per benda atau per barang sesuai dengan dalil-dalilnya. Ya. Matan. Fa ammal mawashi, maka adapun binatang-binatang ternak, fatajibuz zakatu, maka wajib zakat, fi salasati ajnasin, pada 3 jenis binatang. 3 jenis binatang ternak, minha, di antaranya adalah, wahia, adalah al-ibil wal baqar wal ghanam, onta dan yang sejenisnya, dan berbagai macam aneka jenis onta, wal baqaru, dan sapi, dan yang serupa dengan sapi, kerbau, munding, dan lain sebagainya, wal ghanamu, dan kambing, dan yang sejabaknya kambing, domba contohnya. Ya, jadi onta, sapi, dan kambing. Cuman 3 binatang ini aja yang ada zakat malnya. Ya. Mana dalilnya? Dalla ala wujubiz zakati, menunjukkan atas wajibnya zakat, fi hadhil ajnasi, pada jenis-jenis binatang ini, wa ala kathirin min syurutihal atiyati, wa ala kathirin, dan berdasarkan mayoritas atau kebanyakan, min syurutihal atiyati, dari syarat-syaratnya yang akan datang, marwahul Bukhari, hadis yang telah meriwayatkannya Imam Al-Bukhari nomor hadis 1386, an Anas bin Malikin, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anna Aba Bakrin, bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu kutiba lahu kitaban, dituliskan baginya sebuah surat. Kitab di sini maknanya surat, di masa kekhalifahannya Abu Bakar. Wa ba'atsahu, dan mengirimkan akan itu surat, bihi, wa ba'atsahu, dan mengirimkannya, bihi, kepada itu surat, ilal Bahrain, ke al-Bahrain. Ya, Bahrain. Wa fi awwalihi, dan pada permulaan suratnya tertulis bismillahirrahmanirrahim, hadihi faridatus sadaqah, ini adalah kewajiban sedekah. Kenapa sampai pakai surat? Karena di masa beliau banyak yang inkaruz zakat. Banyak yang inkaruz zakat, banyak orang yang mengingkari zakat. Karena mereka merasa bayar zakat itu sebagai upeti kepada Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah sudah wafat, maka zakat ditiadakan. Ini PR besarnya Sayyidina Abu Bakar waktu itu. Makanya beliau berkirim surat. Hadhihi faridatus sadaqah.
Ini adalah kewajiban sedekah allati faradaha, yang telah memfardukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal muslimin, terhadap kaum muslimin. Dipertegas sama beliau. Faman sa'alaha, maka barang siapa yang meminta sedekah minal muslimin, dari kaum muslimin, ala wajhiha, sesuai dengan peraturannya, sesuai dengan caranya, cukup syarat dan ketentuannya, gitu maksudnya ya. Fal yu'taha, maka hendaklah diberikan itu sedekah. Kalau sudah cukup syaratnya, berikan. Wa man sa'ala, dan barang siapa yang meminta fauqaha, di luar ketentuan zakat, di luar ketentuan sedekah, enggak sesuai dengan ketentuannya, maka fala yu'ta, jangan dikasih. Fala yu'ta, jangan diberi. Ini pesan beliau. Nuqtah dan seterusnya, berarti masih panjang ini. Wa fihi, dan di surat tersebut, dzikru hadhil ajnasi, disebutkan jenis-jenis binatang ini, sapi, onta, kambing. Wa bayanu ansobatiha, dan penjelasan pembagiannya. Wa ma yajibu fiha, dan perkara yang wajib padanya, pada jenis-jenis binatang tersebut. Wasayati dzalika, dan akan datang hal tersebut mufarraqan, secara terpisah, fi mawadhihi, di tempat-tempatnya. Artinya akan dibahas secara terperinci nanti ya di kitab Matan Abu Suja ini. Wasyaraitu wujubiha, dan syarat-syarat wajibnya al-mawashi, zakat binatang ternak. Sittatu asya'a, itu ada 6 perkara. Perhatikan baik-baik nih. Kalau 6 hal ini terpenuhi, maka wajiblah membayarkan zakat binatang ternak. Al-Islamu, yang pertama Islam. Berarti kafir asli tidak wajib bayar zakat ternak. Kalau murtad gimana? Orang murtad itu selama dia murtad hartanya mauquf. Tapi kalau dia masuk Islam lagi, nanti dia wajib lagi bayar zakat. Wal hurriyatu, syarat yang kedua merdeka. Bukan hamba sahaya, berarti budak tidak wajib bayar zakat. Wal milkut tam, yang ketiga syaratnya kepemilikan secara sempurna. Kepemilikannya secara sempurna. Ada milkut tam, ada milkut dhaif. Ada kepemilikan yang sempurna, artinya 100% sudah miliknya. Ada juga namanya milkut dhaif. Milkut dhaif itu udah bayar, barangnya belum pegang. Itu milkut dhaif. Misalkan secara de facto milik dia, tapi di jurinya dia belum. Itu milkut dhaif namanya. Kepemilikannya lemah. Kalau 50% saham, itu masih milkut dhaif. Tam di sini 100%. Misalkan join dia, tapi belum jelas akadnya. Itu milkut dhaif. Kalau milkut dhaif ini belum masuk ke ranah zakat. Yang wajib zakat di sini milkut tam. Ya, kesempurnaan kepemilikan secara sempurna 100% milik dia pribadi. Gitu. Kalau milkut dhaif belum wajib zakat. Wan nisabu, dan nisab. Yang keempat, apa itu nisab? Lihat keterangannya. Ayyakunal malu qadaron muayyanan, yakni hendaklah harta yang dimaksud adalah binatang ternak qadaron muayyanan, sesuai kadar yang ditentukan. Sesuai kadar yang ditentukan. Jadi nisab ini adalah keberadaan hartanya sesuai dengan kadar yang ditentukan. Hatta tajiba fihi zakatu, sehingga wajib pada harta tersebut zakat. Itu nisab namanya. Wa fil misbahil munir, dan dalam kitab Al-Misbahul Munir, huwa nisab adalah
al-qadrul mu'tabaru liwujubiz zakati. Kadar minimal atau kadar yang ditentukan liwujubiz zakati, untuk wajibnya zakat. Itu namanya nisab. Jadi intinya nisab ini adalah ukuran minimal wajibnya zakat, atau kadar yang ditentukan untuk kewajiban zakat. Itu namanya nisab. Kadarnya, banyaknya, kuantitasnya, itu nisab namanya. Ya. Wasayati bayanu nisabin, dan akan datang penjelasan nisab. Kullu malin fi mawdi'ihi ma'a dalilihi. Setiap harta pada tempatnya disertai dengan dalilnya nanti. Ya, tenang, belum dijelasin di sini. Ya, bakal datang terus. Kapan datangnya ini? Berikutnya, matan wal haulu, syarat yang kelima, haul. Apa itu haul? Kita lihat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Haul itu genap 1 tahun. Kepemilikannya genap 1 tahun. Dalilnya liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa fi malin zakatun hatta yahula alaihil haul. Laisa fi malin, tidak ada dalam sebuah harta zakatun, zakat. Artinya tidak perlu dikeluarkan zakat pada suatu harta hatta yahula alaihi, sehingga berlalu atasnya al-haul 1 tahun. Nah, jadi nih haul ini adalah rentang waktu yang harus dimiliki seseorang yang memiliki harta. Secara kepemilikannya dia miliki 1 tahun, milkut tam. 1 tahun terhitung dari awal dia miliki sampai tahun berikutnya. Itu haul namanya. Ternak masih ya? Ya, tentang ternak ini. Dan ini berlaku juga buat yang lain nanti juga. Karena ada yang lain tuh berlaku haul nanti. Nisab dan haul. Karena nisab dan haul ini berlaku untuk semua harta. Kecuali itu rikaz. Barang temuan nanti dibahas. Nah, kalau untuk binatang ternak, emas perak, perdagangan, ya itu haul juga. Ya. Syarat yang kelima tuh ya. Oh, ini maksud belum selesai. Rawahu Abu Daud, telah meriwayatkannya Imam Abu Daud, nomor hadis 1573. Maksudnya adalah yakni hatta yamdiya ala tamallukihi amun qamariyun. Sehingga hatta yamdiya, sehingga berlalu ala tamallukihi, atas kepemilikan harta tersebut, amun qamariyun, 1 tahun qamariyah. Berarti ngitungnya hijriah, Haji Endang. Ya, dulu awal punya ini harta tahun berapa, bulan apa secara qamariyahnya. Hijriah ya, bukan miladiah. Nah, itu perhitungannya. Itu namanya haul. Toib, itu syarat yang ke-5. Syarat yang ke-6, wasaum. Sin, laisa bis-sad, bis-sin. Ada saum, ada saum. Saum? Nah, mana saum? Saum artinya digembalakan. Saum itu digembalakan. Ente saum, ya ana saum. Oh, berarti itu digembalakan kambing ente. Ada saum, ada saum. Kalau bisin as-saum artinya digembalakan. Syarat yang ke-6, binatangnya harus digembalakan. Kita lihat keterangannya. Huwa, saum itu adalah, as-saum itu ialah ar-ra'yu, penggembalaan lil masyiyati, terhadap binatang ternak. Ar-ra'i, penggembalaan. Fi kalain mubahin, pada lahan atau pada padang rumput mubahin, yang mubah. Maksud kalain mubah di sini adalah rumput yang tumbuh dengan sendirinya. Yang dengan takdir Allah itu rumput tumbuh tanpa ditanam orang lain. Kayak rumput liar, itu kalahin mubahin itu. Kecuali rumput yang sengaja ditanam orang. Nah. Karena kan ada rumput yang sengaja ditanam, apalagi kan laku dijual kan? Nah, bukan yang itu. Kalau di situ itu bukan kalahin mubah, itu kalahin haram namanya. Nah, kalau kalahin mubahin itu rumputnya tumbuh dengan sendirinya, rumput liar yang memang nggak ditanam orang, tumbuh dengan izin Allah gitu.
Nah, itu namanya. Jadi yang dimaksud saum di sini adalah pengembalaan atau ya pengembalaan binatang ternak pada lahan yang mubah kullal hauli au aktsarahu, pada setiap tahunnya, au aktsarahu atau lebih dari 1 tahun. Nah, jadi digembalakan 1 tahun atau nggak nyampe setahun dia gembalakan tapi dominan bulannya kan 12 bulan, 10 bulan digembalakan, 2 bulan nggak digembalakan, dikasih makan doang gitu. Nah, itu masih masuk kepada digembalakan. Jadi kalau di ladang sendiri kita tanam sendiri rumputnya enggak? Itu di ladang sendiri termasuk digembalakan. Kalau digembalakan itu diumbar gitu. Nah, nanti kita lihat begini. Atau itu bagus membuka peluang pertanyaan jadinya, ya. Jaa fi kitabi Abi Bakar, telah datang keterangan dalam suratnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an fi shadaqatil ghanami fi saimatiha, di dalam sedekah kambing fi saimatiha yang digembalakannya. Sedekah kambing, sedekah atau zakat kambing fi saimatiha yang digembalakannya. Nah, tadi syarat yang keenam ini digembalakan. Faktanya kalau kita lihat baik onta, sapi, kerbau maupun kambing domba, ya itu nggak semuanya digembalakan, betul nggak? Iya. Nah, yang keluar zakat di sini adalah kambing yang memang digembalakan. Dia digembalakan apakah untuk dibiakkan, dibanyakan atau diperah susunya. Nah, ini yang wajib keluar zakat kambingnya itu, zakat ternaknya itu. Jadi digembalakan baik untuk dikembang biakan agar banyak atau diperah susunya. Ini yang dimaksud zakat mawashi yang di sini. Kambing seluruh. Namanya di kambing memang diumbar aja gitu. Jadi makanannya itu di rumput bebas gitu. Tidak di, kalau kita kadang kan dikandangin nih, dia kasih makan. Nah, itu gimana? Nah, yang itu yang pertama ya. Binatang ternak yang digembalakan di lahan yang mubah, yang diperbanyak jumlahnya, dikembangbiakan atau diperah susunya, ini yang dimaksud keluar zakat mawasyinya. Yang kedua, ada juga tidak digembalakan. Tidak digembalakan. Ini hanya diperah susunya atau diambil dagingnya. Kan ada yang begitu kan? Kayak sapi. Kebanyakan begitu sekarang. Kan makannya dikasih di kandang kan? Tujuannya apa? Untuk susunya atau untuk dagingnya. Berarti ini tidak digembalakan. Nah, kalau yang seperti ini masuknya bukan zakat mawashi, bukan zakat ternak, tapi zakatnya perdagangan. Jadi nanti yang dihitung zakat perdagangannya, karena yang dihasilkan daging dan susu. Dan cara mengurusnya tidak digembalakan, tapi dikasih makan. Entah dengan rumput, dengan macam-macam lah gitu ya. Nah, kalau kasusnya begini, yang berlaku pada sapi, kambing, onta yang semodel ini tidak berlaku zakat ternak, tapi berlakunya zakat perdagangan. Karena biasanya seperti ini itu yang diambil susu dan dagingnya. Iya. Ya, betul ya? Nah, berarti ngitungnya udah bukan zakat ternak lagi. Kalau zakat ternak itu 40 ekor kambing sampai 120, 1 ekor kambing keluarnya. Yang usia 1 tahun, atau kambing maiz, kambing kacang 2 tahun. Nah, kalau zakat tijaroh, bagaimana nanti? Nanti konversinya ke emas. Ya, emas seberat 85 gram. Nanti ke situ larinya. Nah, nilai bisnis ini nyampe nggak secara selama haul ini, nyampe nggak dengan harga emas 85 gram? Kalau mencapai dalam 1 tahun ini omsetnya segitu, maka keluar zakatnya 2,5%. Ini binatang yang tidak digembalakan, tapi diakomodasikan, diperjualkan susu atau dagingnya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, tidak digembalakan, ya, dan tidak diperah susunya. Tidak digembalakan dan tidak diperah susunya. Apa ini? Dipekerjakan. Ya. Transport. Ya enggak? Jerman. Ada pula kayak
Kayak banyak kan sapi yang dibikin delman atau kebo pakai ngebajak sawah, ya kan? Ada yang begitu kan? Nah, yang begini nggak keluar zakat tijarohnya, apa zakat ternaknya. Tapi yang keluar ada hasil dari bisnis itu. Kalau dia bajak sawah, hasil sawahnya yang dikeluarin. Kalau dia dipakai buat transportasi ini, dokar nih, jasa, itu yang dikeluarin zakatnya. Nah, konversinya ke emas perak. Jadi yang dihasilkan dari kerjaannya si sapi, kambing, onta inilah yang dikeluarkan, bukan dari keberadaan dianya. Karena dia tidak digembalakan, tidak diperah susunya, tapi dipekerjakan. Ya. Termasuk dibuat lomba, asalkan tidak ada unsur judi ya. Kalau dibuat lomba ini masuk kepada kategori yang dipekerjakan, nah bukan karena keberadaan binatangnya, tapi dia yang dihasilkannya itu yang keluar zakatnya. Paham ini ya? Insyaallah. Domba Garut. Jadi domba gitu ya. Iya. Pembahasnya bukan tuh itu. Aduh, ketangkasan. Nah ini ya. Barang kebo itu barang kebo. Nah, sampai di sini bisa dipahami ini tentang zakat mawashi. Ini belum masuk ke nisabnya ya, segala macam, masih dalam jenis-jenisnya. Ya, syarat. Kan itu kalau rumputnya yang kita tanam di ladang kita sendiri. Apa itu termasuk rumput yang kita tanam atau emang rumput Tetap yang itu sendiri? kalahun mubahun. Tetap karena dia digembalakan, tidak dikonsentrasikan di sebuah kandang gitu. Diliarkan, digembalain gitu. Itu masuk. Nah, karena akan beda kalau digembalakan, dia nyari makan sendiri kan? Kan gitu ya. Tapi kalau tidak digembalakan, otomatis yang nyari makan siapa? Tuannya kan ya. Ini yang jadi beda. Karena dia nyari makan sendiri, artinya di ladang yang dimubahkan dia nyari makan sendiri. Nah, ini yang keluar zakat. Tapi kalau dipelihara, kan enggak keluar zakat. Tapi kalau dipelihara ada tujuan untuk diambil susu dan dagingnya, keluar zakatnya tijaroh jadinya. Perdagangan jadinya. Gitu. Ya. Biar jelas ini, ya. Tadi bahas masalah haul ya. Saum tuh. Tentang apa namanya? Yang digembalakan. Karena dari masalah ini muncul beberapa. Gimana kalau yang nggak digembalakan? Tadi kita bahas sudah ya. Tadi nisabnya berapa? Kalau di hadis, kalau kambing atau sapi, ya, kambing. Kalau kambing sudah mencapai 40 ekor sampai dengan 120 ekor, maka zakatnya adalah seekor kambing berusia 1 tahun lebih, atau kambing kacang berusia 2 tahun lebih. Kambing yang saya maksudnya kambing yang montok, Etawa, Garut, 1 tahun boleh tuh. Tapi kalau kambing Jawa jangan setahun, 2 tahun zakatnya. Karena setahun mah badannya kuntet. Gitu. Kan ringan banget. Dari 40 sampai 120 ekor, cuman 1 ekor. Jadi kalau antum punya 119 ekor sampai 110 ekor, itu masih 1 zakatnya. Jadi yang punya 40 zakatnya 1, yang punya 41 zakatnya 1, yang punya 120 ekor zakatnya 1. Sebenarnya agama ini nggak memberatkan, cuman 1 ekor. Nanti dibahas secara perinci nanti ya. Kalau perlu kita bikin tabelnya nanti supaya rinci betul zakat onta, sapi dan kambing biar lebih jelas nanti ya. Saya akan kopikan nanti dalam bentuk tabel. Kalau di kitab ini nggak bentuk tabel, jadi narasi. Ada yang di kitab At-Taqriyatus Sadidah itu udah bentuk tabel itu. Habib Zain bin Smith itu dibentuk tabel nanti. Saya fotokopikan nanti. Jadi lebih jelas. Jadi sudah dibuat tabelisasi itu, mudah membacanya, mudah membedakannya. Wa ammal asmanu fasyai'ani, dan adapun zakat emas perak ada 2 macam, wallahu a'lam bissawab.
Galak TV.